Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Puasa tapi niatnya untuk diet. Apakah sah? Oke, dalam beramal niat itu benar, cara juga harus benar. Nggak bisa niat benar tapi caranya salah. Puasa untuk diet adalah niat benar, niat salah, caranya benar. Atau misalnya saya ngasih makan anak yatim tetapi dari hasil mencuri. Itu berarti niatnya benar, caranya salah, nggak bisa. Jadi untuk ditetapkannya sebuah amal harus benar niatnya, benar amalnya. Benar niatnya, salah amalnya, salah salah niatnya, benar amalnya tidak bisa. So puasalah karena Allah. Diet itu hanya efek dari aktivitas kita aja. Bangun masjid dari korupsi juga nggak diterima, ya. Juga saya ngasih makan anak yatim dari mencuri juga nggak diterima. Yang benar niatnya, benar amalnya lah yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Puasa Daud adalah puasa. Sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud ini niatnya sengaja aku makan sahur. Puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Daud karena Allah, nggak pakai sahur, nggak apa-apa. Apa manfaat puasa Daud? Rasulullah pernah bersabda, kalau dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariatnya umat Nabi Daud, maka kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan puasa Daud kusunahkan untuk umatku. So puasa Daud itu hukumnya sunnah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan? Bisa dilakukan sampai kapanpun. Tapi tentu berhenti di jadwal haram puasa atau di bulan Ramadan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa beda zikir dan doa? Zikir adalah memuji Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bedanya dengan doa apa? Doa itu minta kepada Allah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Allahumma rizukni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu doa. Jadi zikir adalah memuji, doa adalah minta. Terus zikir dulu baru doakah? Betul. Puji dulu dong baru minta biar doanya bisa dikabulkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sih solawat sambil beraktivitas? Jawabannya boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. So boleh aja loh kita itu solawat sambil beraktivitas. Tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang bisa kita lakukan saat kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih ada yang ngomong ke kita, "Hei, kamu naik jabatan loh." Kita langsung sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu adalah bacaan dari sujud syukur. Kalau kita susah sujud syukur di waktu sujud yang sebenarnya, kadang-kadang kita dapat kabar lagi di mobil, lagi di motor, maka kita ganti aja yuk, sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang kita berikan kembali kepada kita. Apa saja manfaat sedekah? As-shadaqatu tamna'u mitatsu. Bahwa dengan sedekah akan mencegah kita dari kematian yang buruk. Dalam dalil lain, az-zillu yaumal qiyamah as-shadaqah. Yang menolong kita di hari akhirat adalah sedekah. Dalam dalil lain dijelaskan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Artinya sebenarnya apa yang kita berikan akan kembali kepada diri kita. Untuk kita juga sedekah yang kita berikan itu. Nah makanya ada dalil, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Kita berbuat jahat kembali pula kepada diri kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kenapa kita dianjurkan sholawat? Karena itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Bayangkan Allah saja dan para malaikat bersolawat. Masa kita enggak solawat? Itu yang pertama. Yang kedua, solawat bisa kita wasilahkan. Ya Allah, dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan lainnya. Yang ketiga, dengan solawat kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan daripada Rasulullah di yaumil akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham apa yang harus kita lakukan kalau kita diribahi. Yang pertama, selesaikan mindset dan isi pikiran kita. Ribah itu bukan ujian yang berat. Ribah itu adalah ujian paling kecil dalam eskalasi kehidupan kita. Kalau aku mau ibaratkan, ribah itu adalah seperti penyakit flu. Ringan saja. Kenapa ringan? Pertama, karena semua orang pernah diribahi. Semua orang pernah merasakan itu. Dan itu penyakit atau ujian yang paling ringan. Rasulullah saja, ahlul Quran, Rasulullah saja penerima wahyu dijamin masuk surga juga diribahi, apalagi difitnah. So, ubah mindset. Jangan teman-teman memasukkan itu ke dalam diri sehingga akhirnya kita jadi terganggu. Ribah itu adalah persoalan yang paling ringan. So, harus pakai mindset itu bahwa ribah akan hilang dengan sendirinya. Jangan teman-teman pasang stimulus yang berlebihan, memberikan energi yang berlebihan untuk menyelesaikan itu. Toh yang membenci kita nggak akan percaya dengan apa tanggapan kita. Dan yang mencintai kita tidak akan percaya dengan ghibah itu. Semua adalah seleksi alam. Yang mau percaya, ayo terus jalan sama saya. Yang tak percaya, silahkan pergi, bahwa mereka bukanlah orang-orang yang terbaik buat kita. So, jangan berikan energi yang lebih untuk orang-orang yang percaya kepada ghibahan itu. Semua itu adalah seleksi alam. Dan kemudian yang kedua, saya pengen sampaikan kepada teman-teman semuanya. Doakan orang itu. Doanya adalah Allahumma filli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Supaya kita menjadi hamba yang terbaik. Kemudian yang ketiga, fokuslah dengan banyak tanggung jawab. Kalau kita udah banyak tanggung jawab dan aktivitas, maka insya Allah kita tidak akan sempat untuk berpikir hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Kecuali riba itu berefek. So teman-teman mulai kontrol diri, letakkan manusia pada tempatnya. Saya paling khawatir ketika teman-teman risau diribahi, tapi nggak risau kalau tinggal sholat subuhnya. Risau diribahi, tapi nggak risau kalau tinggal sholat tahajudnya. Letakkan Allah pada tempatnya dan manusia pada tempatnya. Jangan menyamakan posisi manusia kepada posisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita risau dengan pandangan manusia dan tak risau dengan rendahnya iman, itu adalah ciri kita orang yang tidak baik dan kurang ilmunya. So, letakkan manusia pada tempatnya, Allah lah pada tempatnya. Harusnya kita risau kalau nggak sholat subuh, kita risau kalau nggak tahajud, kita risau kalau nggak punya ilmu, bukan risau untuk hal-hal yang seperti itu. Semoga bermanfaat. Ingat, semua akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tahu nggak ciri-ciri diangkatnya berkah? Diangkatnya berkah salah satunya adalah kita tidak bisa menjadi orang yang bersyukur. Pernah nggak ngerasakan kita punya banyak baju nih? Kita mau pergi ke satu tempat, lalu kemudian kita ambil baju yang ini. Terus kita bilang, ini nggak bagus, taruh lagi. Kita pakai baju yang lain, ini nggak bagus, nggak enak di bahunya, taruh lagi. Kita mau pergi lagi, aduh ini nggak enak, roknya sempit banget, atau pokoknya nggak enak, renda-rendanya nggak suka. Pokoknya hampir semua baju kita itu kita nggak bisa merasakan indahnya dan cantiknya baju itu. Padahal tadi baju itu kita loh yang beli. Nah itu ciri diangkatnya ketenangan, keberkahan, dan rasa kesyukuran. Atau misalnya kita punya banyak tas, kita mau pergi ke satu tempat, aku pakai tas ini, nah ternyata yang terjadi adalah nggak bagus, aku nggak suka. Tas ini nggak bagus, aku nggak suka. Pokoknya kita jarang menikmati apa yang ada dan sulit merasakan enaknya apa yang kita nikmati. Kalau kita lagi makan sate misalnya, aduh enakan sate yang itu. Makan soto, aduh garamnya kurang. Pokoknya kita sulit menikmati apa yang ada. Itu hati-hati loh teman-teman. Itu ciri diangkatnya kesyukuran dan ciri diangkatnya berkah. So berusahalah untuk berubah, dikontrol dirinya untuk bisa menikmati apa yang ada dan jangan selalu bertanya apa yang tidak ada, karena itu sungguh tidak menenangkan kita dan membuang waktu
kita. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, kembali kepada Allah on track bahwa apa yang kita gunakan di dunia ini yang tadinya kita beli itu adalah yang kita suka. Kontrol diri untuk bisa merasakan apa yang ada di hadapan mata. Mulai dari kata-kata, jangan berkomentar buruk terhadap makanan, jangan berkomentar buruk terhadap apa yang kita gunakan. Insya Allah semua yang kita gunakan bagus karena yang dinilai adalah value dan diri kita, bukan apa yang sekedar kita kenakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saranku untuk teman-teman yang mau umroh, boleh disimpan video ini atau dibagi ke saudara kita yang mau umroh ya. Pertama, berjalan kakilah setiap pagi untuk melatih kondisi dari kaki kita. Karena untuk umroh itu jalan kakinya harus banyak loh. Karena kita bisa jalan 7 kilo satu kali umroh. Kemudian yang kedua, teman-teman usahakan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita tinggalkan, karena kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama. Kalau tidak ada orang-orangnya, maka teman-teman boleh chat aja dia, mohon maaf lahir dan batin, karena kita nggak tahu, jangan-jangan di sana kita nggak ada umur. Yang ketiga, persiapkan ilmu umroh, di mana saja tempat mustajab, apa yang dibaca ketika di dalam raudhah, sholat apa yang dilakukan setiap iktikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, apa pahala-pahalanya, pahala sholat di Masjid Kuba berapa, pahala sholat di Masjid Nabawi berapa, pahala sholat di Masjidil Haram berapa, mana aja titik-titik tempat mustajab doa, bagaimana cara menyampaikan salam dari kaum muslimin yang ada di tanah air kepada Rasulullah pada saat berada di raudhah, mana saja tempat-tempat yang kita harus dan dianjurkan, bukan harus ya, dianjurkan menangis, apa doa melihat Ka'bah, semuanya kita persiapkan. Bagi yang setuju untuk video itu aku buat tentang apa-apa saja atau tempat mustajab, klik coba komentar mau ya. Kalau banyak yang pengen, nanti pelan-pelan aku buatkan tentang tata cara umroh secara detail, walaupun sudah pernah aku buat tentang di video aku ini tentang bab rukun umroh. Nah, kapan-kapan deh kita bahas tentang apa yang aku sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham apa yang harus kita lakukan kalau kita diribahi. Yang pertama, selesaikan mindset dan isi pikiran kita. Ribah itu bukan ujian yang berat. Ribah itu adalah ujian paling kecil dalam eskalasi kehidupan kita. Kalau aku mau ibaratkan, ribah itu adalah seperti penyakit flu. Ringan saja. Kenapa ringan? Pertama, karena semua orang pernah diribahi. Semua orang pernah merasakan itu. Dan itu penyakit atau ujian yang paling ringan. Rasulullah saja, ahlul Quran, Rasulullah saja penerima wahyu dijamin masuk surga, juga diribahi, apalagi difitnah. So, ubah mindset. Jangan teman-teman memasukkan itu ke dalam diri sehingga akhirnya kita jadi terganggu. Ribah itu adalah persoalan yang paling ringan. So, harus pakai mindset itu bahwa ribah akan hilang dengan sendirinya. Jangan teman-teman pasang stimulus yang berlebihan, memberikan energi yang berlebihan untuk menyelesaikan itu. Toh yang membenci kita nggak akan percaya dengan apa tanggapan kita, dan yang mencintai kita tidak akan percaya dengan ghibah itu. Semua adalah seleksi alam. Yang mau percaya, ayo terus jalan sama saya. Yang tak percaya, silahkan pergi, bahwa mereka bukanlah orang-orang yang terbaik buat kita. So, jangan berikan energi yang lebih untuk orang-orang yang percaya kepada ghibahan itu. Semua itu adalah seleksi alam. Dan kemudian yang kedua, saya pengen sampaikan kepada teman-teman semuanya, doakan orang itu. Doanya adalah Allahumma filli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya, supaya kita menjadi hamba yang terbaik. Kemudian yang ketiga, fokuslah dengan banyak tanggung jawab. Kalau kita udah banyak tanggung jawab dan aktivitas, maka insya Allah kita tidak akan sempat untuk berpikir hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Kecuali riba itu berefek. So, teman-teman, mulai kontrol diri, letakkan manusia pada tempatnya. Saya paling khawatir ketika teman-teman risau diribahi, tapi nggak risau kalau tinggal sholat subuhnya. Risau diribahi, tapi nggak risau kalau tinggal sholat tahajudnya. Letakkan Allah pada tempatnya dan manusia pada tempatnya. Jangan menyamakan posisi manusia kepada posisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita risau dengan pandangan manusia dan tak risau dengan rendahnya iman, itu adalah ciri kita orang yang tidak baik dan kurang ilmunya. So, letakkan manusia pada tempatnya, Allah lah pada tempatnya. Harusnya kita risau kalau nggak sholat subuh, kita risau kalau nggak tahajud, kita risau kalau nggak punya ilmu, bukan risau untuk hal-hal yang seperti itu. Semoga bermanfaat. Ingat, semua akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tahu nggak ciri-ciri diangkatnya berkah? Diangkatnya berkah salah satunya adalah kita tidak bisa menjadi orang yang bersyukur. Pernah nggak ngerasakan kita punya banyak baju nih? Kita mau pergi ke satu tempat, lalu kemudian kita ambil baju yang ini. Terus kita bilang, ini nggak bagus, taruh lagi. Kita pakai baju yang lain, ini nggak bagus, nggak enak di bahunya, taruh lagi. Kita mau pergi lagi, aduh ini nggak enak, roknya sempit banget, atau pokoknya nggak enak, renda-rendanya nggak suka. Pokoknya hampir semua baju kita itu kita nggak bisa merasakan indahnya dan cantiknya baju itu. Padahal tadi baju itu kita loh yang beli. Nah itu ciri diangkatnya ketenangan, keberkahan, dan rasa kesyukuran. Atau misalnya kita punya banyak tas, kita mau pergi ke satu tempat, aku pakai tas ini Nah, ternyata yang terjadi adalah nggak bagus, aku nggak suka. Tas ini nggak bagus, aku nggak suka. Pokoknya kita jarang menikmati apa yang ada dan sulit merasakan enaknya apa yang kita nikmati. Kalau kita lagi makan sate misalnya, aduh enakan sate yang itu. Makan soto, aduh garamnya kurang. Pokoknya kita sulit menikmati apa yang ada. Itu hati-hati loh teman-teman. Itu ciri diangkatnya kesyukuran dan ciri diangkatnya berkah. So berusahalah untuk berubah, dikontrol dirinya untuk bisa menikmati apa yang ada dan jangan selalu bertanya apa yang tidak ada, karena itu sungguh tidak menenangkan kita dan membuang waktu kita. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, kembali kepada Allah, on track bahwa apa yang kita gunakan di dunia ini yang tadinya kita beli itu adalah yang kita suka. Kontrol diri untuk bisa merasakan apa yang ada di hadapan mata. Mulai dari kata-kata, jangan berkomentar buruk terhadap makanan, jangan berkomentar buruk terhadap apa yang kita gunakan. Insya Allah semua yang kita gunakan bagus karena yang dinilai adalah value dan diri kita, bukan apa yang sekedar kita kenakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saranku untuk teman-teman yang mau umroh, boleh disimpan video ini atau dibagi ke saudara kita yang mau umroh ya. Pertama, berjalan kakilah setiap pagi untuk melatih kondisi dari kaki kita. Karena untuk umroh itu jalan kakinya harus banyak loh. Karena kita bisa jalan 7 kilo satu kali umroh. Kemudian yang kedua, teman-teman usahakan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita tinggalkan, karena kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama. Kalau tidak ada orang-orangnya, maka teman-teman boleh chat aja dia, mohon maaf lahir dan batin, karena kita nggak tahu, jangan-jangan